Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kenikmatan dan kesempatan untuk bertatap muka kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan setelah kemarin KD 3.3 pengolahan daging ternak unggas dan ternak besar. Nah, sebelum kita memulai, Ibu ingin ada yang memimpin doa terlebih dahulu. Tapi sebentar, Ibu akan cek dulu kondisi kalian. Oke, semuanya sudah rapi ya? Sudah bersih, terima kasih. Ada sampah di sekitar mejanya atau bangkunya? Nggak ada? Oke, sebelum dimulai, Ibu minta ada yang memimpin doa dulu satu orang. Siapa? Dinar? Boleh. Ya, sebelum kita mulai pada alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dua. Oke, alhamdulillah. Terima kasih, Dinar. Selanjutnya Ibu akan ngecek dulu kehadiran. Yang pertama Adit, ada? Kemudian Karima, kemudian Zahra. Oke, alhamdulillah. Baik anak-anakku, Ibu akan selalu mengingatkan kepada kita semua atau kalian terkait protokol kesehatan. Ya, kita harus tetap jaga diri dan jaga lingkungan kita. Jangan sampai kita menzolimi diri sendiri maupun menzolimi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, karena kalau misalkan udah terpapar ya kita tidak bisa menjaga diri kan, dan orang-orang di sekitar kita juga bisa terdampak, kasihan gitu ya. Jadi tetap jaga protokol kesehatannya. Kemudian di sini ada video. Mari kita simak bareng-bareng. Sepenggal cerita pendek tentang rasa malas yang dapat dikalahkan dengan sebuah tekad. Cerita ini berdasarkan pada sebuah pengalaman. Setiap orang di dunia ini pasti memiliki impian dan keinginan. Namun, impian dan keinginan tak akan ada artinya tanpa adanya kemauan. Kemauan untuk bertindak, kemauan untuk mewujudkannya. Belajar memang melelahkan dan membosankan. Tapi, lebih lelah mana dengan perjuangan orang tuamu yang membiayai sekolah dengan bekerja keras, yang ingin melihat anaknya lebih baik dan lebih berhasil darinya. Keluarlah dari zona nyaman, persiapkan dirimu, belajarlah selagi bisa. Jangan menunggu kapan kamu bisa, tapi buatlah momen di mana kamu bisa belajar. Jangan habiskan waktumu tanpa tujuan. Jangan pikirkan hal yang tidak berguna. Fokuslah pada apa yang menjadi tujuanmu. Alhamdulillah ya, dari video tadi ada yang tersentuh. Coba Farisa ungkapkan. Di video tersebut dapat diambil untuk kita semua, jadi jangan bermalas-malasan, terus jangan mager. Jadi kita harus mengejar cita-cita kita, karena kalau misalkan kita malas-malasan, di luar sana ada banyak ribuan orang lain lagi belajar. Jadi kita harus Memaksimalkan diri. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong buat Farisa. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita akan masuk ke tadi ya, kompetensi dasar tentang menerapkan pengolahan hasil ikan. Di sini kita ada 2 pertemuan. Yang pertama sekarang pertemuan dulu di kelas, kemudian nanti ada praktikum untuk memproduksi hasil ikan. Di sini ada tujuan pembelajarannya yang diharapkan untuk bisa dicapai. Ada tujuan pembelajaran,
kalian harus bisa mengetahui tentang karakteristik, prinsip dasar pengolahan, alat-alat yang digunakan, kemudian alur proses dari produk-produk hasil olahan ikan, dan nanti kita akan melakukan praktikum. Kalian harus bisa membuat produk dari hasil ikan. Untuk alur pembelajarannya, kita akan melakukan diskusi, presentasi, kesimpulan, dan evaluasi refleksi untuk pertemuan sekarang. Nanti pertemuan selanjutnya akan dilanjutkan dengan praktikum. Kemudian teknik penilaiannya perlu kalian ketahui juga ada 3 teknik penilaian, yaitu pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap dari kedisiplinan, alhamdulillah ya tadi sudah tepat waktu semua, nggak ada yang terlambat. Biasanya masih ada yang terlambat, alhamdulillah kalian mungkin semangat ya sekarang mah karena ditunggu-tunggu untuk bisa kembali ke sekolah. Kemudian harus bisa percaya diri, mengungkapkan pendapat sendiri, jangan malu-malu, jangan takut salah. Santun tetap ya, jaga attitude, kemudian harus bertanggung jawab. Ini nanti Ibu lihat dari tugas yang diberikan dikerjakan dengan baik atau tidak. Kemudian pengetahuan, nanti ada soal yang harus kalian isi, dan ada keterampilan untuk nanti praktikum, penilaian di praktikum. Dan keterampilan sekarang di presentasi, nanti kita akan presentasi. Oke, kita akan lanjut ke tentang studi kasus. Ada pengamatan studi kasus. Di sini kita lihat ada studi kasus, coba Rindu. Oke, Rindu boleh bantu Ibu untuk bisa membacakan? Ikan merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak melimpah negara kita. Karakteristik ikan yang mudah rusak merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan untuk bisa meningkatkan kualitas ikan. Salah satu cara melakukan peningkatan kualitas mutu ikan yaitu biasanya dilakukan pengolahan. Ikan yang baru ditangkap nelayan dari laut biasanya disimpan di perahu menggunakan cool box yang berisi es batu dan garam. Menurut Anda, apa fungsi penambahan garam pada es batu tersebut? Diskusikan bersama temanmu. Oke, Ibu kasih waktu untuk melakukan diskusi 2 menit bisa lah ya. Tetap diskusinya saling tengok aja, gak usah berkumpul dulu. Tetap jaga jarak ya. Coba kira-kira apa sih kita itu nelayan itu menggunakan es batu dan menambahkan garam, fungsinya untuk apa? Sok 2 menit diskusi. Oke, sip. Oke, kira-kira siapa yang mengungkapkan? Acungkan tangan. Oke, Zahra silakan. Fungsi penambahan garam pada es batu agar es batunya tidak terlalu cair, dan fungsi es batu pada ikan agar ikannya tetap segar. Oke, terima kasih Zahra. Kasih tepuk tangan dong. Baik, betul. Tadi ya untuk salah satu penanganan hasil ikan, karena ikan itu merupakan salah satu bahan hasil pertanian yang mudah rusak ya. Nah, salah satu antisipasinya atau pengendaliannya oleh nelayan yang dilakukan itu menambahkan garam pada es batu. Karena tadi untuk bisa menjaga kualitas atau mutu si ikan ketika udah ditangkap dari laut, disimpan atau menuju ke darat, kan perjalanan tuh di perahu. Salah satunya untuk bisa menjaga tadi fresh, kata Dinar, biar ikannya tetap fresh itu ya disimpan di cool box. Tapi cool box itu kan di laut atau di perahu gak ada kulkas ya, gak ada freezer, ada nggak? Ada. Benar. Di perahu gak ada freezer, benar. Benar ya. Kebanyakan di Indonesia emang gak ada. Ada nggak, Dinar? Benar, oh betul, pinter. Di luar negeri mah ada, betul ya. Kalau misalkan kita di Indonesia, perahu-perahunya itu belum bisa ada sistem yang cool box di dalam perahunya gitu. Kalau di luar negeri sudah ada. Jadi si nelayan kita itu salah satu antisipasinya yaitu menggunakan cool box yang diisi es batu, dan es batunya kan harus bertahan, gak mudah mencair ya. Salah satunya tadi ditambahkan garam. Selain itu, keuntungan lebihnya si garamnya itu bisa membuat ikannya lebih awet juga, karena tadi bisa menjaga dari kontaminasi bakteri ya. Oke, terima kasih semuanya anak-anakku yang sudah mengungkapkan. Di sini langsung Ibu akan memberikan tentang materi komoditas perikanan. Biasanya ini yang kebanyakan diolah di industri makanan atau pengolahan pangan. Di sini komoditas perikanan ada ikan nila, ikan tuna, ikan kepe-kepe. Apa itu kepe-kepe, Dinar? Pernah lihat nggak? Belum. Terus ada udang, ada rumput laut, ada kerang, ada cumi-cumi, dan lain-lain sebagainya.
Karena masih banyak komoditas ikan. Karena tadi sesuai kita baca dari studi kasus yang kita pahami bareng-bareng, bahwa Indonesia kan merupakan salah satu negara yang banyak sumber daya alamnya, khususnya salah satunya dari hasil lautnya atau ikan, ya, perikanan. Itu banyak sekali komoditas ikan yang dihasilkan dari laut Indonesia. Nah, ada hal unik dari salah satu komoditas ikan di Indonesia. Nah, hal uniknya itu Ibu temukan tentang ikan kembung dan ikan salmon. Ada salah satu ikan yang kandungannya itu lebih bagus daripada ikan luar negeri. Coba ikan luar negeri yang biasanya digaung-gaungkan atau mahal dan itu dijadikan primadona, ikan apa ya? Ikan salmon, betul, ikan salmon ya. Katanya ikan salmon itu banyak sekali kandungan gizinya, khususnya bagus untuk tumbuh kembang anak. Nah, tapi kita patut bersyukur di Indonesia ada komoditas ikan yang bisa menyaingi si salmon itu, ikan kembung. Jadi ikan kembung itu komponen gizi atau komposisi gizinya itu bagus sekali, bisa setara atau kalau Ibu nggak salah baca dari jurnalnya itu melebihi dari ikan salmon. Jadi ikan kembung kan lebih murah kelebihannya. Kalau ikan salmon tadi mahal ya karena diekspor dari luar negeri itu. Kemudian di sini ada produk-produk olahan ikan. Nah, produk-produk olahan ikan ini juga hanya beberapa. Ada surimi, ada yang tahu surimi olahan dari mana? Oke, Jepang, pintar. Surimi, kamaboko. Ini biasanya yang ada di ramen, dimakan di ramen. Oke, ada surimi, ada ikan asap, ada sosis, panko ebi, kemudian ikan pindang, ikan kering, ikan asin, ikan peda. Semua ini beberapa komoditas hasil produk-produk olahan ikan. Masih banyak juga yang lainnya. Silakan nanti kalian bisa mengeksplor. Baik itu baca dari modul yang Ibu kirimkan, Ibu sudah kirimkan modul, bahan ajar, LKPD ya di grup WhatsApp. Nanti kalian boleh juga mengeksplor mencari tahu di yang lainnya atau di Google atau di jurnal. Itu banyak juga. Nanti sekalian kalian melakukan diskusi bersama kelompoknya. Oke, sekarang langsung saja kita ke video. Ini ada salah satu video proses pengolahan hasil ikan. Boleh kita simak bersama-sama. Wah, banyak sekali ikan tunanya. Besar-besar dan segar. Ikan-ikan segar ini akan diolah menjadi ikan minyak kaleng. Jenis ikan yang digunakan adalah jenis ikan cakalang. Setelah ditangkap, ikan harus segera diolah atau disimpan pada suhu di bawah 40 derajat Celcius. Jika tidak, ikan nantinya tidak akan layak dimakan. Oh iya, ikan-ikan ini didapatkan dari perairan sekitar Sibolga dan Aceh. Segera bersihkan insang dan isi perut ikan, karena di sanalah sumber utama mikroba pembusuk. Selanjutnya, tempatkan ikan-ikan tuna di rak untuk dimasak. Pemasakan dilakukan dengan cara mengukus. Kukus ikan-ikan tuna memakai uap panas. Alat kukusnya super besar nih. Bisa mengukus sampai ratusan ekor ikan-ikan tuna atau sekitar 6 sampai 8 ton. Kukus ikan-ikan tuna dalam suhu sekitar 98 derajat Celcius selama 50 menit. Oke, setelah selesai proses pengukusan, saatnya membersihkan ikan tunanya. Buang bagian kepala ikan dan kulitnya ya. Lalu ambil daging ikan per bagian dan buang durinya. Daging ikan tidak boleh hancur karena nantinya akan dikemas dalam kaleng. Oh iya, agar memenuhi standar kualitas yang baik, daging ikan yang berwarna kehitaman harus dibuang. Kerok-kerok, buang bagian hitamnya ya. Supaya muat dalam kemasan kaleng, ikan cakalang harus dipotong terlebih dahulu. Dan secara otomatis, potongan-potongan ikan masuk ke dalam kemasan kaleng. Ratakan secara manual agar memudahkan saat pemberian tutup kaleng nanti. Lalu, jangan lupa timbang setiap kalengnya 112 gram per kaleng. Proses selanjutnya adalah menuang minyak kedelai dan air garam di atas ikan tuna. Minyak kedelai akan membuat tekstur ikan tuna lebih lembut dan rasanya lebih gurih. Semuanya dikemas segar agar kandungan nutrisinya nggak hilang. Nah, itu dia kalengnya.
kaleng-kaleng akan diantarkan menuju alat pemasang tutup otomatis. Setelah itu, bersihkan kaleng memakai air dan sabun. Semprot kaleng untuk menghilangkan minyak yang menempel. Dan agar nantinya lebih mudah untuk ditempeli label. Saatnya ikan tuna kalengan dimasak kembali dalam suhu 117 derajat Celcius. Tujuannya agar ikan dan kaleng bebas dari kuman. Oke deh, sekarang tinggal diberi label. Dan sajian tuna minyak kalengan siap dinikmati. Nah, dari video tadi tentang pengolahan ikan, itu di industri ya, di industri pengolahan ikan yang industri besar. Nah, ada yang mau diungkapkan? Najwa? Dari tadi video pengolahan ikannya, gimana? Apa tadi pengolahan ikan apa? Ikan tuna, ikan cempalang ya? Salah satu turunan dari ikan tuna. Dibuat apa katanya tadi? Dibuat terong lalu dibersihkan lalu dimasukkan ke dalam kaleng. Oke, dimasukkan ke dalam kaleng. Sebelumnya kita udah mempelajari tentang pengemasan ya. Salah satunya itu pengemasan kaleng. Kenapa coba dilakukan pengemasan kaleng industri itu? Rindu, bisa jawab atau mengungkapkan? Supaya terlindungi ikannya biar tidak terkontaminasi. Oke, bagus. Pintar, masih ingat ya pelajaran yang sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Di sini kita akan mengumpulkan informasi. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat kelompok. Kelompoknya jadi 4 kelompok. Oke, boleh nanti setelah Ibu bagikan LKPD, nanti LKPD di sana ada diminta kalian untuk melakukan identifikasi tentang berbagai macam karakteristik ikan, berbagai macam tentang komoditas-komoditas ikan. Oke, boleh mulai sekarang membuat kelompok. Sok, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sok, boleh bergeser. Angkatnya pelan-pelan. Oke, ini LKPD-nya. Silakan buka yang kegiatan 1. Kegiatan 1 di sana kalian diminta untuk melakukan identifikasi tentang karakteristik berbagai macam jenis komoditas perikanan. Silakan lakukan identifikasi atau cari tahu informasinya tentang jenis-jenis ikan itu apa aja. Kemudian pengelompokan berdasarkan habitat itu ikan laut, ikan darat, atau ikan air tawar gitu ya. Kemudian morfologinya seperti apa dan komposisi kimianya. Begitupun dengan kelompok yang lainnya ya. Kalian boleh cari informasi tadi dari bahan ajar yang Ibu berikan dan modul ataupun LKPD ada juga di sana. Atau boleh juga mengeksplor diri, boleh membuka Google. Tapi awas ya, Ibu tetap memperhatikan jangan buka aplikasi lainnya. Oke, boleh sekarang dilakukan diskusi kelompok. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kegiatan 1. Ya. Oke, udah semuanya ya. Waktunya habis untuk diskusi yang kegiatan 1. Sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita akan menyusun jadwal sesuai dengan metode pembelajarannya tentang project based learning, karena kalian harus membuat project. Kita susun jadwal, kalian coba lakukan atau identifikasi tentang produk-produk hasil olahan ikan. Cari tahu tentang prinsip dasar pengolahannya seperti apa, terus jenis-jenis alat, kemudian alur prosesnya seperti apa, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengolahan produk tersebut. Ya, ini nanti buat referensi atau bisa jadi gambaran untuk nanti praktikum atau pertemuan selanjutnya. Ya, jadi silahkan diskusikan, dilanjutkan di kegiatan 2, identifikasi tentang produk-produk hasil olahan ikan. Paham? Oke, silahkan langsung. Ibu kasih waktu 10 menit.
sudah selesai? Sip, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi atau silakan kalian mengkomunikasikan hasil diskusi kalian, hasil kolaborasi tadi diskusi dengan teman-temannya. Mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 tadi tentang apa? Ikan ya? Oke, tentang karakteristik ikan. Produknya apa kalau produk olahannya? Produk olahannya PMP. Oh, PMP. Oke, silahkan di-sharingkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakilkan kelompok 1 akan mempresentasikan tentang karakteristik hasil perikanan. Nah, pertama-tama terdapat jenis-jenis ikan, ada ikan tuna, kemudian pengelompokan berdasarkan habitat, ikan tuna ada di ikan laut. Kemudian untuk morfologinya, ikan tuna itu termasuk ke torpedo. Ya, ada prinsip dasar pengolahan. Prinsip dasar pengolahannya ada trimming, terus penimbangan, penghalusan bahan, penggilingan, pencampuran, pembentukan, perebusan, penurunan suhu, lalu pemanasan. Oke. Coba tanya teman-temannya, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kasih tepuk tangan dong buat kelompok 1. Tutup dulu nih. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1. Baik, alhamdulillah sudah selesai semuanya mempresentasikan, mengkomunikasikan ke teman-teman yang lainnya. Nanti di-share juga ya di grup untuk hasil diskusinya itu. Biar yang tadi sakit dan ada berhalangan untuk hadir bisa tahu juga informasinya tentang pelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita akan ada penutup. Namun sebelumnya ada yang bisa melakukan kesimpulan. Coba simpulkan. Farisa boleh? Hari ini kita dapat menyimpulkan tentang jenis-jenis ikan, terus cara pengolahannya bagaimana, terus agar ikan tidak mudah terkontaminasi dilakukan dengan cara membuat olahan. Oke, dilakukan berbagai macam olahan produk hasil ikan ya. Oke, alhamdulillah sudah paham semuanya ya? Oke, alhamdulillah. Terima kasih kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan dan sudah mampu menyimpulkan juga. Nah, untuk refleksi selain nanti Ibu memberikan pertanyaan di link Google Doc yang akan dikirimkan ke grup WhatsApp, Ibu harapkan juga mudah-mudahan kalian bisa memahami dari mata pelajaran hari ini dan bisa enjoy untuk bisa melakukan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, selanjutnya Ibu akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Ya, nanti hasil evaluasinya bisa jadi acuan untuk Ibu mengevaluasi proses pembelajaran dan pemahaman kalian terhadap teori, materi menerapkan pengolahan hasil ikan. Paham? Oke. Isinya sesuai yang tadi kita aja yang dipahami. Jangan lupa tulis nama sama kelas. Dan jawab sesuai yang kalian mampu aja. Oke, alhamdulillah waktunya udah selesai semuanya. Oke, boleh dikumpulkan lagi ya. Alhamdulillah anak-anakku, waktunya sudah habis. Terima kasih untuk hari ini, kalian luar biasa. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan mereview lagi ya tadi tentang pengolah ikan dan kita akan melakukan tindak lanjut dari hasil pembelajaran hari ini untuk ke pertemuan selanjutnya yaitu praktikum. Akan melakukan proses praktikum pengolahan ikan di pertemuan selanjutnya. Siapkan jurnalnya dan jangan lupa nanti bawa APD yang lengkap ya kalau misalkan mau ke lab. Alhamdulillah, terima kasih untuk hari ini. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi? Udah cukup? Baik. Sebelum pulang, silahkan dipimpin doa oleh Nazril. Zril, pimpin doa Zril. Belum pulang, apa baiknya kita berdoa dulu. Saudara masih mulai. Berdoa selesai. Ibu tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak-anak ketemu lagi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa bertemu kembali. Setelah pekan lalu kita melakukan pertemuan di kelas ya untuk teori. Tiba saatnya kita sekarang untuk melakukan praktikum atau pengerjaan proyek yang kemarin kalian sudah rencanakan, yaitu melakukan produksi pengolahan hasil ikan. Semuanya sudah disiapkan ya. Dan alhamdulillah juga ibu lihat semuanya sudah siap. Tadi ibu lihat kalian pada persiap pada menggunakan APD lengkap, jurnal sudah disiapkan. Terima kasih ya, luar biasa. Pertahankan, kalian udah kelas 11, nanti akan ada persiapan untuk ke PKL. Kalian akan bertemu dengan dudi-dudi atau industri-industri tempat PKL yang mana membutuhkan sikap anak-anak yang siap untuk turun di lapangan. Sebelum kita mulai, ibu minta tolong ada yang mimpin doa dulu. Coba Diandra. Sebelum mulai praktek hari ini, alhamdulillah kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati. Berdoa atas saya. Alhamdulillah, terima kasih Diandra. Ibu mengulas dulu ya tentang pembelajaran hari ini. Kita hari ini akan melakukan proses praktikum pengolahan hasil dari ikan. Ada beberapa produk sesuai dengan rencana yang kalian sudah susun. Setelah ini kalian akan dilakukan pretest terlebih dahulu ya. Ibu ingin mengecek tentang kesiapan kalian untuk terjun atau praktek pengolahan ikan. Selanjutnya kita akan langsung melakukan proses produksi. Setelah proses produksi selesai sampai ke pengemasan dan labeling, akan ditunjukkan atau dipresentasikan hasilnya, dan nanti akan ada evaluasi dan refleksi. Kayak gitu ya, paham ya? Tapi sebelumnya ibu ngecek dulu kemarin tentang teori pengolahan hasil ikan. Ada beberapa komoditas ikan, coba sebutkan. Tria. Ada ikan mas, ikan tuna, terus ikan cakalang tadi. Yang kemarin cepat di video. Oke, sip. Alhamdulillah ya. Nanti dilanjutkan dengan sekarang pretest. Untuk pretest kalian boleh duduk. Nanti ibu sebutkan, bacakan soalnya dan kalian langsung jawab saja jawabannya. Ya, paham? Baik, langsung saja untuk pretest. Coba agak jaga jarak. Tolong langsung duduk tapi jaga jarak. Sambil nanti ibu akan absen sebelumnya ya. Ibu lupa, belum ngabsen dulu. Sepertinya ada yang nggak kelihatan hari ini. Pertama Adit. Terus Naswa, Tria Puspita, Diandra. Oke, alhamdulillah sisanya hadir ya. Yang masih sakit semoga diberikan kesehatan. Kemudian yang gak ada kabar, semoga segera bisa kembali bergabung. Karena ini kesempatan untuk melatih skill kalian di lab atau di ruangan untuk praktikum. Dibutuhkan nanti untuk dunia kerja khususnya nanti menghadapi PKL. Kemudian terima kasih juga sudah semuanya menggunakan masker ya. Kemudian ibu juga akan terus tetap memantau tentang sikap kalian karena nanti ada penilaian sikap untuk selama proses pembelajaran praktikum ini. Penilaian sikap, kemudian ada pengetahuan nanti pretest dan posttest, kemudian nanti ada keterampilan dari cara atau kinerja kalian sesuai dengan SOP atau tidak. Nah, sebelumnya nanti kalian juga harus perhatikan ruangan di sekitar kalian atau lingkungan tempat kerja kalian. Kalau ada hal-hal yang berbahaya kayak listrik segala macam kan nanti menggunakan alat-alat ya, mesin, ada aliran listrik, itu harus hati-hati. Ketiganya perhatikan. Paham ya? Oke, udah siap untuk pretest? Udah. Oke. Sekarang kita mau pretest dulu. Langsung tulis jawabannya saja ya. Ibu sebutkan soal, kalian tulis jawabannya. Sebutkan prinsip dasar proses pengolahan nugget, surimi, pempek, bakso, dan kamaboko. Silakan. Habis. Ibu periksa satu-satu dulu ya. Siap. Alhamdulillah rata-rata sudah hampir semuanya benar sih. Ada beberapa yang masih kurang lengkap dan masih keliru dalam proses pembuatan diagram alir prosesnya. Ada yang tidak cukup
jadi dipindahkan gitu ke halaman selanjutnya. Nah nanti mah nggak boleh kayak gitu ya, jadi harus harus satu halaman kayak gini. Nah ya, jadi antara bahan dasar atau bahan utama nanti sampai ke produk hasil akhir itu harus satu halaman gini, gimana pun caranya gitu ya. Paham ya? Baik, alhamdulillah ini nanti akan jadi acuan juga pretest untuk proses evaluasi. Sekalian nanti Ibu lihat kinerja dari proses praktikumnya gitu. Untuk proses praktikum, untuk jurnalnya kalian udah siapkan? Udah, oke, alhamdulillah. Nanti kalau misalkan Ibu mempersilahkan ke tempat kerjanya masing-masing, langsung siapkan alat bahan dan silahkan untuk jurnalnya di meja kerja hanya salah satu dari anggotanya saja ya. Jadi gak semuanya 4 orang ada jurnal. Pegangnya satu aja perwakilan. Sisanya simpan aja di bawah meja kerja. Paham ya? Oke, selanjutnya silahkan berdiri semuanya. Kita akan melakukan proses praktikum. Untuk proses praktikum, lembar kerjanya kan udah Ibu berikan ya di grup WhatsApp. Kemudian kalian juga udah membuat jurnal. Jadi silahkan jurnal itu kalian jadi acuan atau jadi bahan untuk membantu selama kalian proses praktikum. Oke, siap ya? Silahkan, selamat bekerja. Waktunya maksimal itu 2 jam. Harus sudah semuanya bersih dan selesai sampai ke pengemasan dan pelabelan. Paham ya? Silakan, selamat bekerja, hati-hati, patuhi SOP dan lihat K3-nya. Boleh kelompok 4 dulu. Bentar, kelompok 4 dulu masuk. Awas ya, kalau selama proses praktikum harus fokus. Harus tetap memperhatikan kalian menggunakan alat-alat berbahaya. K3-nya harus diterapkan, SOP-nya perhatikan. Oke anak-anak, waktunya 10 menit lagi. Silakan yang sudah selesai meja kerjanya disanitasi. Jangan lupa disemprot pakai alkohol ya, karena kita pengolahan ikan. Jadi silakan pakai alkohol supaya tidak bau. Siapin kemasannya, labelnya disiapkan. Tinggal di print. Oke, boleh ngeprint di sana ke Pak Agus ya. Sok boleh ngeprint dulu yang mau ngeprint. Ini tinggal nunggu hasil kukusan. Oke, barang-barang alat-alat mana? Alat-alat udah disimpan. Oke, nanti Ibu cek kebersihannya. Oke anak-anak.
anak-anak udah selesai ya, sekarang lagi tahap pengemasan. Setelah itu silakan lakukan proses pengemasan vakum ya, soalnya ini untuk dijadikan frozen food. Nanti pengemasan vakumnya gantian per kelompok, jangan lupa kasih labeling. Dah, itu sok. Ini rapihkan alatnya, semua meja kerjanya, kemudian nanti langsung kita pengemasan vakum. Kelompok 1 udah siap? Kelompok ini udah siap ya? Vakum. Yuk, pengemasan vakum terlebih dahulu. Dilakukan pengemasan vakum. Sekarang Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok mengkomunikasikan hasil dari produknya masing-masing, hasil dari proses praktikumnya ya. Sekarang mulai dari kelompok 1 dulu. Sok, silahkan presentasikan ke Ibu dan ke teman-teman. Sekarang mulai dari kelompok dimsum dulu, silahkan. Kalian lihat ke teman-temannya, biar teman-temannya lihat produknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami membuat dimsum yang berbahan dasar ayam dan udang. Untuk komposisinya, daging ayam, udang, bawang merah, bawang putih, tepung sagu, tepung terigu, telur, garam, minyak wijen, merica, gula pasir, bawang daun, dan wortel. Kemudian hasilnya rasanya gimana? Rasanya ayam plus 3. Untuk warnanya kuning plus 1. Untuk teksturnya lembut plus 2. Untuk penampakannya kurang sempurna karena banyak kulit pangsit yang menempel di panci. Oke. Itu udah tahu tapi evaluasinya ya sekarang langsung. Coba boleh dilihat. Oke, teman-temannya ada yang mau ngasih masukan atau bertanya? Mantap. Oke, nanti bagi-bagi sama teman-temannya ya. Oke, kasih tepuk tangan dong buat kelompok 1. Tak tutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, alhamdulillah kalian juga tadi sudah memaksimalkan diri dalam proses pembuatan pengolahan produk-produk pengolahan hasil ikan. Hasilnya meskipun masih ada yang harus dievaluasi kayak tekstur mungkin ya, dan cara ngebentuk, karena ini praktikum ikan yang pertama, nanti ada lagi untuk limbah ikan ya, nanti boleh ditingkatkan lagi untuk beberapa kelemahan atau kekurangannya. Tapi alhamdulillah tadi Ibu sudah sambil menyimak dan melihat proses praktikum produksi kalian itu sudah sesuai SOP, dan Ibu sudah melihat juga alat-alat yang telah kalian gunakan sudah dikembalikan ke tempatnya dalam kondisi bersih dan kering. Terima kasih ya sudah mematuhi semua SOP atau instruksi kerja ketika proses praktikum. Baik, alhamdulillah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah cukup semuanya? Paham ya? Bisa ya melakukan pengolahan produk ikan? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tiba saatnya karena waktunya juga sudah habis ya. Terima kasih untuk hari ini kalian sudah bekerja keras untuk membuat produk-produk dari hasil ikan. Selebihnya silahkan kalian persiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Akan Ibu tanya tentang laporan hasil praktikum ya, nanti disiapkan. Untuk sekarang karena waktunya juga sudah habis, refleksi nanti akan Ibu kirimkan juga ke grup WA linknya. Kemudian kalau evaluasi tadi juga sudah diberikan ya, nanti untuk soal-soal khusus evaluasi praktikum akan Ibu kirimkan juga di pertemuan selanjutnya, khususnya di Google Classroom ya.
Untuk praktikum kali ini, semoga kalian bisa mendapatkan banyak hal positif dan bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, jika tidak ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan praktikum kali ini, cukup sekian. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, KD selanjutnya. Nanti akan ada pengolahan telur. Ya, sebelum ditutup, dipimpin doa dulu oleh Dinar, boleh? Ya, sebelum kita pulang dan mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang nanti dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.